Halo teman-teman semua, saya Susi Susanti dengan NIM J1B02410082 dari kelompok 5. Di video kali ini saya akan membahas salah satu praktikum, yaitu acara 3 yang judulnya analisa curah hujan wilayah. Nah, dalam analisa curah hujan wilayah ini kita akan menghitung dengan dua metode, yaitu yang pertama metode aritmatik, yang kedua adalah metode inverse distance weighting atau IDW. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada tabel data curah hujannya dengan satuan milimeter dari tanggal 1 hingga tanggal 12 Maret 2025. Nah, di sini tuh ada 3 wilayah saja. Ada di Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat, terus Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Majid, dan juga di wilayah Gerung. Yang pertama, kita akan menggunakan metode aritmatik untuk menghitung curah hujan wilayah di berbagai tempat tersebut tadi. Persamaannya itu P sama dengan 1/N dikali P1 tambah P2 tambah P3. P itu merupakan curah hujan daerah atau milimeter, terus N-nya itu jumlah titik-titik pengamat hujannya, terus P1, P2 sama P3-nya itu, dan seterusnya itu curah hujan di tiap titik pengamatannya. Lanjut, kita akan menghitung yang tanggal 1 dulu. Kan P sama dengan 1/N dikali P1 tambah P2 tambah P3. Nah, tinggal kita masukin 1/3. N-nya itu ada 3 karena 3 wilayah gitu kan, 3 titik pengamatan. Terus 5 ditambah 21,8 tambah 5,58. Nah, dari mana itu nilai P1-nya? Dari tabel yang data curah hujan wilayah yang tadi. Lalu sama dengan 1/3. Nah, hasil penjumlahan tadi itu hasilnya 32,38. Nah, baru kita bagi 32,38 itu dibagi 3 sama dengan 10,79 mm. Itu pula juga yang tanggal 2 sama, rumusnya sama, tinggal dimasukin angkanya, datanya udah ada di tabel yang tadi, tabel curah hujan wilayah. Dan hasilnya itu yang tanggal 2 1,64 mm. Untuk yang tanggal 3 itu curah hujan wilayahnya itu 10,4 mm. Untuk yang tanggal 4 8,24 mm. Tanggal 5 1,73, tanggal 6 1,61 mm. Tanggal 7 9,31 mm, di tanggal 8 2,35 mm, tanggal 9 6,45 mm, dan tanggal 10 2,1 mm. Tanggal 11 itu curah hujan wilayahnya 0 mm, dan di tanggal 12 sebanyak 0,6 mm. Selanjutnya yang kedua, kita akan menggunakan metode inverse distance weighting atau IDW untuk menghitung analisa curah hujan wilayah. Adapun persamaannya yaitu Zx0 sama dengan sigma N I sama dengan 1 Zi per Di pangkat P dibagi sigma N I sama dengan 1 per Di pangkat P, yang dimana Zx0-nya itu nilai yang diestimasi pada titik X0, terus Zxi-nya itu nilai pada titik observasi ke I, lalu Di-nya itu jarak antara titik X0 dan titik observasi ke I, itu dalam satuan meter. Nah, P-nya itu sama dengan parameter pembobotan dengan nilai 1 atau 2. N-nya sama dengan jumlah titik observasi yang digunakan. Sebelum kita menghitung untuk yang tanggal 1-nya, ini ada tersedia tabel, deskripsi, dan jarak titik P ke titik lain. Ini jarak titik X0-nya dan titik observasinya gitu. Terus yang di sini tuh BMKG NTB itu ada 5,63. Ini masih dalam satuan kilometer, jadi harus diubah ke meter, jadinya 5.630 meter. Nah, kalau yang Gerung 7,26 km diubah dikonversi ke meter, jadinya 7.260 meter. Dan BMKG BIL-nya 10.110 meter. Oke, mari kita hitung yang untuk tanggal 1-nya itu. Zx0 sama dengan sigma Ni sama dengan 1 Zi per Di pangkat P dibagi sigma N I sama dengan 1 per Di pangkat P. Nah, tinggal kita masukin nilainya dalam kurung 5 per 5.630 ditambah 21,8 per 10.110
ditambah 5,58 dibagi 7.260 dibagi lagi 1 per 5.630 tambah 1 per 10.110 tambah 1 per 7.260 sama dengan hasil pembagiannya itu cukup 5 angka di belakang koma atau 4 angka di belakang koma. Nah, di sini hasilnya 0,00088 ditambah 0,00215 tambah 0,00076 dibagi 0,00017 ditambah 0,00009 tambah 0,00013. Nah, hasil penjumlahan yang tadi itu sama dengan 0,00379 dibagi 0,0039, hasilnya 9,72 mm. Untuk yang itu baru untuk yang tanggal satunya. Nah, kalau untuk tanggal 2 sama caranya, persamaannya juga sama, tinggal kita masukin data-datanya yang udah diketahui. Dan hasil yang didapatkan pada tanggal 2 ini sebesar 1,72 mm. Nah, pada tanggal 3 itu sebesar 12,82 mm. Untuk tanggal 4 sebesar 10,26 mm. Tanggal 5 1,87 mm. Untuk tanggal 6 curah hujan wilayahnya sebesar 1,69 mm. Tanggal 7 sebesar 11,28 mm. Untuk yang tanggal 8 itu sebesar 2,49, tanggal 9 5,38, tanggal 10 1,6 mm, tanggal 11 0 mm, dan tanggal 12 itu 0,79 mm. Itulah curah hujan wilayah dengan metode IDW dari tanggal 1 hingga tanggal 12 di bulan Maret. Baik, itu saja analisa curah hujan wilayah serta beberapa perhitungan dengan 2 metode pada salah satu acara praktikum hidrologi teknik dan agroklimatologi. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.